I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinau Sejarah. Salam sejarah, salam budaya. Bagaimana kabarnya semua? Sehat ya? Lama tidak berjumpa. Kali ini dengan saya Amei Karimatul Fadilah. Saya sedang ada di Candi Ceto. Candi Ceto terletak di Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, menurut beberapa sumber, Candi Ceto ini dibangun pada abad ke-15, sekitar tahun 1451. Nah, ini merupakan situs peninggalan Kerajaan Majapahit. Pada masa itu, ini dibangun pada masa Raja Brawijaya V. Nah, menurut para arkeolog, Candi Ceto ini dibangun untuk upacara ruatan atau tolak bala. Nah, bisa terlihat ini. Nah, untuk mengikuti informasi lebih lanjut, tonton video sampai akhir ya, dan jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Oh iya, saya tadi bersama teman-teman saya. Hai. Itu jauh banget itu di sana. Jadi seperti ini. Candi Ceto terletak di ketinggian sekitar 1496 meter di atas permukaan laut. Candi ini merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit yang berada di sekitar Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tepatnya di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jemawi. Candi yang bercorak agama Hindu ini diperkirakan selesai dibangun pada tahun 1475 Masehi atau 1397 Saka. Hal ini diketahui berdasarkan prasasti yang ditulis dengan huruf Jawa kuno di dinding gapura. Prasasti tersebut dapat ditafsirkan sebagai peringatan pendirian tempat peruatan atau tempat untuk membebaskan diri dari kutukan pada tahun 1397 Saka. Keterangan tersebut juga memberi penjelasan fungsi dibangunnya candi ini. Situs Candi Ceto dibangun pada zaman Kerajaan Majapahit ketika pengaruh Hindu di Jawa mulai pudar dan unsur Indonesia asli dari tradisi prasejarah mulai hidup lagi. Ciri khas seni arca pada masa itu dibuat berukuran besar tetapi pemahatannya lebih sederhana. Contoh jelas adalah arca Bima yang ada di halaman pertama. Dari sisi arsitektur gaya bangunan masa itu menyerupai punden berundak yang berkembang di Gunung Penanggungan dan Gunung Arjuna, Jawa Timur. Nama Ceto yang ada dalam bahasa Jawa berarti jelas. Digunakan sebagai nama dusun tempat candi ini berada karena dari Dusun Ceto orang dapat dengan jelas melihat ke berbagai arah. Ke utara terlihat pemandangan Karanganyar dan kota Solo dengan latar belakang Gunung Merbabu, Merapi, dan Gunung Sumbing. Ke arah barat dan timur terlihat bukit-bukit hijau membentang, sedangkan ke arah selatan terlihat punggung dan gugusan anak gunung lalu. Arcanya ini gede-gede tapi gak terlalu mendetail. Pada masa itu, Kerajaan Majapahit sedang mengalami proses keruntuhan dengan memuncaknya kekacauan sosial, politik, budaya, dan bahkan tata keagamaan sebelum akhirnya mengalami keruntuhan pada tahun 1519 Masehi. Situs Candi Ceto mempunyai kaitan erat dengan situs Candi Sukoh yang letaknya di dataran yang lebih rendah dan dengan jarak yang relatif berdekatan. Sama halnya dengan situs Candi Sukoh yang dibangun pada abad 1430 Masehi yang mempunyai hubungan dengan upacara ruatan. Bernard Campers berpendapat bahwa situs Candi Ceto sejak awal didirikan merupakan situs suci yang berhubungan dengan penghormatan arwah-arwah leluhur yang pada paruh pertama abad tersebut diubah menjadi sebuah monumen yang mengandung unsur-unsur dari kebudayaan Hindu Jawa
dengan karakter lokal, dengan kesarana pembebasan arwah leluhur dari semua ikatan duniawi. Keberadaan Candi Ceto pertama kali diungkap oleh Van der Vlis pada tahun 1842. Pada tahun 1928, Dinas Purbakala mengadakan penelitian dalam rangka pemugaran. Dari penelitian ini tidak diperoleh cukup bukti untuk merekonstruksi bangunan bata yang berada di puncak bukit. Pada tahun 1975 sampai 1976, Inspektur Jenderal Pembangunan Sujono Homardani melakukan pemugaran situs menjadi seperti yang terlihat sekarang ini. Sangat disayangkan bahwa pemugaran atau lebih tepatnya disebut pembangunan kembali tersebut dilakukan tanpa melihat aspek arkeologis, sehingga keaslian bentuk tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penambahan baru antara lain sejumlah pondasi dengan bangunan-bangunan kayu mirip seperti halnya bangunan-bangunan pura di Bali. Saat pertama kali ditemukan, candi ini memiliki 14 teras, tapi saat ini hanya terdapat 9 teras. Pada teras pertama terdapat gapura besar yang merupakan penambahan saat pemugaran dan 2 arca penjaga. Naik ke teras kedua dapat dijumpai petilasan Ki Ageng Kricing Wesi. Ki Ageng Kricing Wesi dipercaya sebagai leluhur masyarakat Dusun Ceto. Di teras ketiga terdapat batu mendatar yang disusun membentuk kura-kura raksasa. Kura-kura ini diperkirakan merupakan lambang Majapahit yang disebut Surya Majapahit. Selain itu, ada pula simbol palus sepanjang 2 meter. Kura-kura merupakan lambang penciptaan alam semesta, sedangkan palus merupakan lambang penciptaan manusia. Selain itu, di teras ini juga terdapat penggambaran hewan-hewan atau disebut juga sengkalan memet yang merupakan catatan dimulainya pembangunan candi ini. Naik ke teras keempat, terdapat relief yang memuat cuplikan kisah Samudra Mantana dan Garuda. Adanya cuplikan 2 kisah ini juga menguatkan asumsi fungsi Ceto sebagai tempat peruwatan. Sementara pada teras kelima dan keenam terdapat bangunan berupa pendopo yang sering digunakan sebagai tempat berlangsungnya upacara-upacara keagamaan. Pada teras ketujuh terdapat 2 arca di sisi utara dan selatan. Arca tersebut adalah arca Sabda Palon dan Naya Genggong. Menurut kepercayaan, Sabda Palon dan Naya Genggong merupakan penasehat spiritual Prabu Brawijaya V. Di teras ke-8 terdapat arca Palus yang disebut Kunto Bimo dan arca Prabu Brawijaya V dalam wujud Mahadewa. Sementara teras yang terakhir merupakan tempat pemanjatan doa. Teras ke-9 ini tidak dibuka setiap saat. Pada tangga masuknya terdapat gerbang yang dikunci. Gerbang baru dibuka pada acara-acara